Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Oke. Dah on nih. Atur cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azizi. Saya dari Universitas Nasional, Prodi Administrasi Publik, kelas Sistem Administrasi Indonesia, dengan dosen pengampunya Bu Eka Fadila, SIP, MA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu reformasi pelayanan publik di Indonesia. Reformasi pelayanan publik menjadi hal yang krusial karena berhubungan langsung dengan kualitas layanan yang kita terima dari pemerintah, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, maupun layanan publik lainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Reformasi merupakan upaya pemerintah maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap lembaga yang berada di suatu lingkungan dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun organisasi. Selanjutnya ada kebijakan publik, serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik untuk menangani masalah tertentu, mencapai tujuan tertentu, atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari reformasi kebijakan publik di Indonesia. Reformasi pelayanan publik di Indonesia merujuk pada upaya perbaikan yang sistematis, berkelanjutan, dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan yang diberikan oleh pemerintahan kepada masyarakat. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, serta memberantas praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Indonesia, reformasi layanan publik menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang diatur dalam berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oke, berikutnya kita akan membahas tujuan dari reformasi pelayanan publik di Indonesia. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan bahwa pelayanan publik dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan standar mutu yang jelas dan terukur. Yang kedua ada menciptakan transparansi dan akuntabilitas, memberikan kepastian dalam proses pelayanan sehingga masyarakat dapat memahami prosedur, waktu, dan biaya yang dibutuhkan serta memastikan penyelenggara layanan bertanggung jawab atas kinerjanya. Yang ketiga ada meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan publik sehingga tercipta hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya ada contoh kasus dari reformasi pelayanan publik di Indonesia. Contoh yang pertama ada pelayanan publik berbasis digital di Dukcapil atau pembuatan KTP dan KK online. Yang kedua ada program mal pelayanan publik di berbagai kota, contohnya di kota Surabaya, Banyuwangi, dan Jakarta. Yang terakhir ada pengelolaan aduan publik melalui SPAN atau lapor. Oke, selanjutnya ada reformasi pelayanan publik dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti yang di bawah.
Satu, menciptakan mal pelayanan publik atau MPP. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi proses. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan. Yang keempat, memperpendek prosedur pelayanan. Yang kelima, ada mempercepat waktu penyelesaian. Yang keenam, menurunkan biaya pelayanan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk pelayanan. Dan yang terakhir, ada menyiapkan sarana dan prasarana. Oke, selanjutnya ada tantangan dari reformasi pelayanan publik. Yang pertama, ada kurangnya kompetensi sumber daya manusia atau SDM. Beberapa aparatur sipil negara atau ASN belum memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal, terutama dalam hal teknologi dan inovasi. Yang kedua, ada korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi tantangan besar dalam pelayanan publik yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketiga, ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Masih banyak instansi yang belum memberikan informasi layanan secara terbuka dan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses pelayanan. Oke, berikutnya ada solusi. Setelah kita membahas tantangan dari reformasi pelayanan publik di Indonesia, pastinya kita akan membahas solusinya. Dan berikut ini adalah solusinya. Yang pertama, ada peningkatan infrastruktur teknologi hingga ke pelosok. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi ASN. Yang ketiga, ada kolaborasi antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Yang terakhir, ada peningkatan transparansi melalui keterbukaan data publik. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari reformasi pelayanan publik di Indonesia. Reformasi pelayanan publik di Indonesia adalah upaya untuk menciptakan layanan yang lebih berkualitas, transparan, dan efisiensi demi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengatasi tantangan seperti birokrasi yang rumit, rendahnya kompetensi SDM, dan keterbatasan teknologi. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik, memberantas korupsi, dan mendukung pembangunan nasional. Keberhasilannya membutuhkan komitmen pemerintah, pengelolaan yang baik, serta dukungan aktif masyarakat. Namun tantangannya meliputi birokrasi yang kompleks, rendahnya kompetensi SDM, korupsi, ketimpangan layanan, serta keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen pemerintah, meningkatkan SDM, optimalisasi teknologi, dan dukungan masyarakat. Reformasi pelayanan publik di Indonesia terus berkembang untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Digitalisasi, penyederhanaan, dan peningkatan akuntabilitas menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Setiap perubahan membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk kita sebagai warga negara. Dengan berperan aktif, kita bisa membantu menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan mari bersama mendukung pelayanan publik yang lebih baik untuk masa depan di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.